Hello Technolovers, kali ini kita akan membahas tentang deretan bisnis dan kekayaan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang rumahnya baru-baru ini digeledah oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi Bank BJB. Apa saja bisnis dan aset yang dimilikinya? Simak terus video ini sampai habis. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menggeledah rumah Ridwan Kamil di Bandung pada 10 Maret 2025. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka penyelidikan kasus dengan korupsi di Bank BJB yang diduga melibatkan sejumlah pihak penting. Penggeledahan ini menjadi sorotan publik karena Ridwan Kamil merupakan tokoh yang selama ini dikenal dengan citra bersih dan inovatif dalam kepemimpinannya. Dalam proses penggeledahan, KPK disebut-sebut mencari dokumen penting dan barang bukti yang berkaitan dengan aliran dana serta kebijakan perbankan yang dicurigai bermasalah. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi terkait keterlibatan langsung Ridwan Kamil dalam kasus ini. Meskipun begitu, penggeledahan ini tetap menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat mengenai keterkaitan aset dan bisnis yang dimilikinya dengan kasus yang tengah diusut. Tak sedikit yang bertanya-tanya, apakah langkah ini akan berdampak pada karir politiknya ke depan? Sebagai mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memiliki berbagai sumber kekayaan. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan terakhir, total kekayaannya mencapai Rp13.518.989.979. Kekayaan ini berasal dari berbagai sumber, termasuk gaji sebagai pejabat publik, aset properti, investasi, dan bisnis yang dijalankannya. Sebagai seorang arsitek profesional sebelum terjun ke dunia politik, Ridwan Kamil juga mendapatkan penghasilan dari berbagai proyek desain yang dikerjakan oleh perusahaannya. Selain itu, selama menjabat sebagai gubernur, ia memperoleh berbagai tunjangan yang sah sesuai regulasi pemerintah. Tidak hanya itu, Ridwan Kamil juga memiliki sejumlah properti yang tersebar di beberapa wilayah, termasuk Bandung dan Jakarta. Properti-properti ini meliputi rumah pribadi, tanah investasi, serta bangunan komersial yang berpotensi menghasilkan pendapatan pasif melalui penyewaan. Di sektor bisnis, ia diketahui memiliki berbagai usaha yang terus berkembang, mulai dari usaha kreatif hingga agribisnis. Bisnis-bisnis ini turut menyumbang bagian dari total kekayaannya yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Selain dari gaji sebagai pejabat, Ridwan Kamil juga dikenal memiliki beberapa bisnis di berbagai sektor. Berikut adalah beberapa di antaranya. Arsitektur dan properti. Sebelum terjun ke dunia politik, Ridwan Kamil dikenal sebagai arsitek terkemuka dan memiliki perusahaan arsitektur bernama Urban Indonesia. Perusahaan ini telah mengerjakan berbagai proyek besar, termasuk desain kawasan perkotaan, gedung perkantoran, serta ruang publik di berbagai kota di Indonesia. Urban Indonesia juga dikenal dengan pendekatan desainnya yang modern dan ramah lingkungan, sehingga banyak proyeknya menjadi ikon arsitektur di berbagai daerah. Beberapa proyek terkenalnya meliputi desain revitalisasi kawasan Sungai Cikapundung di Bandung, serta berbagai proyek tata kota yang mengedepankan konsep Smart City. Keberhasilan perusahaan ini turut berkontribusi dalam membangun citra Ridwan Kamil sebagai sosok inovatif di bidang tata ruang dan infrastruktur sebelum akhirnya ia beralih ke dunia politik. Investasi properti. Ridwan Kamil diketahui memiliki beberapa aset properti yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, baik berupa rumah mewah, tanah investasi, maupun bangunan komersial. Beberapa properti miliknya dikabarkan berada di kawasan strategis seperti Bandung dan Jakarta, yang memiliki nilai investasi tinggi. Selain sebagai tempat tinggal, beberapa properti ini juga dikembangkan menjadi sumber pemasukan tambahan melalui penyewaan dan pengelolaan bisnis. Dengan strategi investasi yang matang, Ridwan Kamil berhasil mengembangkan portofolio propertinya sebagai bagian dari aset kekayaannya yang terus bertumbuh. Bisnis kreatif dan merchandise. Ridwan Kamil juga memiliki bisnis di sektor kreatif, termasuk penjualan merchandise dan produk lokal yang sering dipromosikan di media sosial. Produk-produk ini mencakup berbagai jenis barang seperti kaos, aksesoris, dan pernak-pernik dengan desain khas yang menggambarkan budaya lokal serta sentuhan arsitektur yang menjadi ciri khasnya.
Tak hanya itu, ia juga menggagas beberapa inisiatif kreatif yang melibatkan pengrajin lokal, sehingga bisnisnya tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberdayakan UMKM dan komunitas kreatif di Indonesia. Dengan basis pengikut yang besar di media sosial, Ridwan Kamil berhasil memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan visibilitas serta pemasaran produknya di khalayak luas. Perkebunan dan agrobisnis. Ia juga diketahui memiliki investasi di bidang perkebunan, yang menjadi salah satu sumber pendapatan pasifnya. Investasi ini mencakup berbagai jenis komoditas, mulai dari kopi, teh, hingga tanaman hortikultura lainnya yang memiliki nilai jual tinggi. Beberapa lahan perkebunannya dikabarkan berada di wilayah dengan tanah subur dan iklim yang mendukung pertumbuhan tanaman berkualitas. Selain sebagai investasi jangka panjang, sektor perkebunan ini juga dikelola secara profesional dengan melibatkan petani lokal dan tenaga ahli di bidang agribisnis. Dengan model bisnis yang berkelanjutan, investasi di sektor ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi pedesaan dan keberlanjutan lingkungan. Dengan penggeledahan yang dilakukan KPK, banyak yang bertanya-tanya, apakah ada keterkaitan antara bisnis dan aset Ridwan Kamil dengan kasus dugaan korupsi ini? Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang menyebutkan keterlibatannya secara langsung. Tetapi opini publik terpecah. Sebagian orang menilai bahwa ini adalah bagian dari proses hukum yang wajar dalam mengusut dugaan korupsi. Sementara yang lain khawatir bahwa kasus ini bisa mempengaruhi citra dan karir politiknya ke depan. Beberapa pakar menilai bahwa langkah KPK ini bisa berdampak besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap Ridwan Kamil, terutama jika nantinya ditemukan bukti yang lebih kuat. Namun ada juga yang berpendapat bahwa selama tidak ada bukti konkret, maka Ridwan Kamil masih memiliki peluang untuk mempertahankan reputasi dan melanjutkan kiprah politiknya. Bagaimana menurut kalian? Apakah penggeledahan ini akan mempengaruhi karir politiknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Itulah tadi ulasan tentang bisnis dan kekayaan Ridwan Kamil yang rumahnya digeledah KPK. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.